Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari modul J. Modul J, guru pembelajar untuk kegiatan pembelajaran 2. Atom beraktor banyak. Atom beraktor banyak. Ini adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran kita. Kemudian ini adalah indikator ketercapaiannya. Dimulai dari penjelasan tentang atom netral. Kita tahu atom netral karena intinya terdiri dari proton sebesar sebanyak Z, elektronnya juga sebanyak Z, maka disebut atom itu netral. Kemudian atom netral juga memiliki elektron-elektron yang berada pada tingkat dasarnya. Tidak ada elektron yang tereksitasi. Tidak ada elektron yang terionisasi. Itulah atom netral. Kemudian kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini diperlukan untuk menggambarkan kedudukan elektron dalam atom. Pada atom Bohr hanya ada satu elektron, sehingga kita hanya membutuhkan satu buah bilangan, satu buah parameter untuk menunjukkan keadaan elektron. Untuk elektron-elektron yang berada di 3 dimensi, elektron yang berada di 3 dimensi, keadaan masing-masing elektron membutuhkan berbagai parameter. Kita butuh informasi tentang energi elektron ketika bergerak mengelilingi inti, energinya. Kemudian karena dia punya kecepatan, punya momentum, dan punya jarak terhadap inti, R cross P, R vektor R dikross dengan vektor P, itu namanya L, momentum sudut. Kita butuh informasi tentang momentum sudut. Kemudian kita lihat di sini elektron bergerak pada arah atau bidang yang berbeda. Ada yang di bidang ini, di bidangnya lain, di bidangnya lain. Ini pada arah atau orientasi berbeda. Ketika elektron bergerak seperti ini, lintas seperti ini, momentum sudut ke sana. Ketika bidang lintasannya seperti ini, momentum sudut arahnya ke sana. Ketika bidang lintasannya seperti ini, arah momentum sudut ke sana. Kita butuh parameter untuk yang bisa menyatakan arah dari momentum sudut. Selain besar momentum sudut, kita butuh informasi tentang arah momentum sudut, sehingga kita bisa menyatakan keberadaan elektron yang ini dengan ini, keberadaan atau kedudukannya berbeda. Kemudian kita butuh juga parameter yang menunjukkan tentang rotasi dari elektron, karena arah rotasi elektron berputar terhadap sumbunya, arah rotasi elektron tidak sama. Arah rotasi elektron tidak sama. Jadi kita butuh parameter
parameter-parameter yang akan menggambarkan keadaan dari elektron tersebut, keadaan dari masing-masing elektron. Kemudian pada penjelasan berikutnya kita akan mendengarkan istilah medan magnetik. Istilah magnetik. Nah, istilah ini muncul karena ketika elektron mengelilingi inti, berarti kalau elektron bergerak seperti ini, arah arusnya berlawanan dari arah gerak elektron sesuai dengan kaidah tangan kanan. Di sekitar kawat berarus, yang arahnya berlawanan dengan arah gerak elektron, di sekitar kawat berarus ada medan magnet dengan kaidah tangan kanan. Demikian pula elektron berotasi, maka dia juga menimbulkan medan magnet. Kalau rotasinya seperti ini medan magnetnya. Kalau rotasinya seperti ini medan magnetnya. Baik, kita lihat satu persatu. Bilangan kuantum utama N. Bilangan kuantum utama N menunjukkan elektron di lintasan yang mana. Kalau N-nya 1 artinya elektron sedang mengorbit di kulit 1 atau kulit K. Kalau N sama dengan 2 artinya elektron sedang mengorbit di kulit 2 atau kulit L, dan seterusnya. Di lintasan orbit tertentu, N menunjukkan orbitnya, dan dari N juga bisa menghitung energi di kulit tersebut. Itu bilangan kuantum utama yang nilainya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum orbital yang nilainya 0 sampai dengan N-1. 0 sampai dengan N-1. Kalau N-nya 5 misalnya, berarti L-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. 0 sampai dengan N-1. Ini subkulit. Tadi N itu kulit, ini subkulitnya. Kalau L-nya 0, disebut juga subkulit S. Kalau L sama dengan 1, disebut juga subkulit P. L sama dengan 2 disebut subkulit D. L sama dengan 3 disebut subkulit S. Nah, nilai L ini bisa digunakan untuk menghitung besarnya momentum sulit. Nilai dari momentum sulit. Kita ingat tadi momentum sulit itu perkalian dari vektor posisi dari elektron di-cross dengan kecepatan, di-cross dengan momentum linear dari elektron ini. Dapatlah momentum sulit. Dan kalau elektron bergerak seperti ini, maka medan magnetnya ke arah sini. Kalau L-nya ke arah sana. Kemudian kita lanjutkan dengan bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik. Kita ulang. Kalau bilangan kuantum pertama 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum orbital 0 sampai dengan N-1. Nah, bilangan kuantum magnetik itu dimulai dari 0. Ini diurut dari energi terendah. Dimulai dari 0 plus 1 min 1 plus 2 min 2 sampai dengan plus minus L. Jadi kalau L-nya itu 1 berarti 0 plus 1 min 1. Kalau L-nya 2 berarti 0 plus 1 min 1 plus 2 min 2. Itu ML, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik. Kalau L tadi 0 sampai N min 1. Kalau N-nya itu sendiri 1, 2, 3, dan seterusnya. ML ini bilangan kuantum magnetik untuk menentukan
orientasi dari momentum sudut, arah ke sana, arah miring ke sana, atau ke atas sana. L-nya ini, L tadi ini, L yang ini arahnya kemana? Nah, L arahnya kemana ditentukan oleh ML. Kalau ML ini kita masukkan ke rumus ini, ML kita masukkan, kita akan mendapatkan proyeksi L pada sumbu Z. Ini sumbu Z. Jadi ini misalkan ML-nya 3, berarti 3 kali H per 2 pi atau H coret. Ya, di sini 3 H coret. Jadi kalau ini 3 kali H per 2 pi atau 3 kali H per pi. Ketika ML 3, ini proyeksinya nih LZ-nya. Kalau kita tahu LZ-nya, dan ini panjang dari momentum sudutnya, ini yang ini, atau yang ini, atau yang ini, ditentukan oleh rumus ini. L-nya berapa? L-nya berapa? Masukkan L. Nah, ini panjangnya L, ini proyeksinya. Kalau kita tahu L-nya panjang berapa, terus diproyeksikan hasilnya berapa, tentu arahnya sudutnya ini terhadap Z kita bisa tahu. Sudut ini sudut arah dari L-nya itu bisa kita hitung. Kemudian ini misalnya kalau L sama dengan 1, L sama dengan 1, masukkan L sama dengan 1 kali 1 tambah 1, 2 kali 1 akar 2. Ini adalah besarnya L. Kalau L sama dengan 1, nilai ML tadi, nilai ML itu 0 plus 1 minus 1 plus 2 min 2 sampai plus minus L. Jadi kalau 1, 0 plus 1 min 1. ML-nya 0 plus 1 min 1. Jadi ML-nya 0. Nah, kalau ML 0 ini, ML 0 LZ 0, jadi proyeksinya 0. Kalau ML-nya 1, berarti LZ-nya H per 2 pi. Ini LZ-nya dari sini sampai sini. Kalau ML-nya min, berarti LZ-nya min H per 2 pi. Ini min H per 2 pi. Kemudian panjang ini adalah akar 2 kali H coret. Ini akar 2 kali H coret. Ini panjangnya L adalah akar 2 kali H coret ini. L-nya H coret akar 2. Ini L-nya, ini L-nya. Kemudian ini LZ-nya ada yang nilainya ini, kalau ML-nya 1 berarti H per 2 pi. Ini H barnya adalah LZ-nya adalah H coret ya. Kalau L-nya 1 kali H coret berarti H coret atau min H coret. Jadi kan H coret sama min H coret. Dari sini kita bisa menentukan sudutnya cos theta LZ bagi L sekian, maka sudutnya 45, ini 90 plus 35. Ini 45, 90, 135. Ini ketika ML sama dengan 1, ML sama dengan 0, ML sama dengan 1. Ini kalau kita gambarkan pergerakan elektronnya. Ini elektron bergerak dengan arah momentum sudut ke sana, elektron bergerak, momentum sudut ke sana, elektron bergerak, momentum ke sana. Kemudian satu lagi bilangan kuantum spin terkait dengan rotasi elektron. Elektron berotasi ke sana atau ke sini. Kalau ke sana nanti arah medan magnet ke atas. Kalau ke sini arah medan magnet ke bawah.
boleh plus setengah atau minus setengah. Plus setengah atau minus setengah. Kita review N itu 1, 2, 3 dan seterusnya, KLM dan seterusnya. Bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum orbital, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin. N-nya 0 sampai N-1. ML 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 1, ini diurut dari energi paling rendah. MS plus setengah minus setengah. Kita akan lihat bagaimana bilangan-bilangan kuantum dari elektron paling dekat dengan inti dan seterusnya sampai yang lebih jauh, dari yang energinya paling besar terus sampai ke energinya lebih rendah. Untuk N sama dengan 1, N sama dengan 1, N sama dengan 1, L sama dengan 0. Subkulit S, ML-nya sama dengan 0. Nah, dalam 1 ml ini terdiri dari 2 elektron, satu orbital yang nilainya 0 terdiri dari 2 elektron yang spinnya plus setengah dan minus setengah. Berarti di kulit 1 maksimum 2 elektron. Kemudian di kulit 2, kalau kulit 2 berarti L-nya 0 dan 1. Kulit 2 L-nya 0 dan 1. Kalau kulit 3 L-nya 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, L yang 0, ML-nya 0. L 0, ML 0. MS-nya ada 2. Jadi satu orbital ini MS-nya ada 2. Ada 2 elektron yang spinnya plus setengah dan minus setengah. Terus L sama dengan 1 atau subkulit P. Nah, ML-nya 0 plus 1 minus 1. Nah, L sama dengan 1, ML-nya 0 plus 1 minus 1. Dan dalam satu orbital ini 2 elektron yang bilangan kuantum spinnya plus setengah dan minus setengah. Plus setengah, minus setengah, plus setengah, minus setengah. Jadi di kulit 2 ini ada 8 elektron. Ini ada 8 elektron. Jadi maksimum 8 elektron di kulit 2. Di kulit 1 maksimum 2 elektron. Untuk kulit 3 berarti L-nya 0, 1, 2. Ini disebut subkulit S, subkulit P, subkulit D. Nah, kalau L-nya 0, ML-nya 0. Kalau L-nya 1, ML-nya 0 plus 1 minus 1. Kalau L-nya 2, ML-nya 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2. Nah, di tiap-tiap orbital ini MS-nya ada 2 elektron. Maksimal 2 elektron, plus setengah minus setengah. Plus setengah minus setengah. Sehingga kita hitung berapa banyak elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2, masing-masing 2. 9 kali 2, 18 elektron. Jadi di kulit 3 itu maksimum 18 elektron. Jadi pengisian elektron dari kulit yang paling rendah adalah 2, 8, 18. Kulit 1, kulit 2, kulit 3, 2, 8, 18. 2, 8, 18. Larangan Pauli. Pauli menyatakan tidak ada 2 elektron yang memiliki satu set bilangan kuantum yang sama. Artinya tidak ada elektron yang kedudukannya sama. Tidak ada elektron yang kedudukannya sama. Kita lihat. Ini elektron pertama, MS plus setengah. Elektron kedua, MS minus setengah. Meskipun ini N-nya dengan L-nya sama. N1, L0 sama. ML-nya sama. NL, ML sama. Tapi MS-nya beda. Jadi elektron pertama ini NL, ML, dan MS-nya.
belakang kedua N, L, ME, MS-nya min setengah. Kemudian elektron ketiga, ini bilangannya sama, 2, 0, 0, tapi MS-nya beda, plus setengah, min setengah. Demikian dengan yang lain, ini sama-sama N2, L1, ML0, tapi MS beda. Jadi tidak ada satu elektron yang memiliki 4 set bilangan kuantum sama. Pasti ada salah satunya yang beda. Kita lanjut dengan soal jawab. Soal nomor 1. Taksirlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari kulit yang terdalam dari suatu atom emas yang mempunyai muatan inti Z sama dengan 79. Melepaskan elektron dari kulit terdalam dari N sama dengan 1. Dari N sama dengan 1. Kita anggap bahwa elektron yang terikat oleh inti adalah elektron yang di kulit 1, sementara di kulit yang lainnya mudah lepas. Maka energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron dari kulit 1 kita bisa gunakan rumus elektron atom berelektron tunggal. Ini Z-nya 79 untuk emas, N-nya 1. Jadi energi di kulit 1 sekian elektron volt. Energi di kulit 1 sekian elektron volt. Jadi agar elektron dipindah ke kulit tangga dibutuhkan energi ini dikurangi 0. Di kulit tangga energinya ke 0. Jadi ini dikurang 0. Jadi sebesar ini 84,9 kilo elektron volt. Soal 2, tentukan bilangan kuantum untuk elektron yang berada pada atom litium. Bilangan kuantum untuk atom litium Z sama dengan 3 bila atom pada keadaan di tingkat dasarnya. Artinya elektronnya itu belum tereksitasi. Bilangan kuantum ini Z3 artinya elektronnya 3. Kita ditanya elektron pertama bilangan kuantumnya berapa, elektron kedua bilangan kuantumnya berapa, elektron 3 bilangan kuantumnya berapa. Sebagaimana tadi di N sama dengan 1, N sama dengan 1, L-nya 0, ML-nya 0, MS-nya yang beda. Jadi N sama dengan 1, L-nya 0, ML-nya 0. Nah, spinnya beda. Ini elektron pertama, ini elektron kedua. Kulit pertama sudah penuh, dilanjut pengisian ke kulit 2. Nah, kulit 2 N sama dengan 2, L dimulai dari 0. Kalau L-nya 0, ML-nya 0, MS-nya dimulai dari plus setengah. Inilah satu set bilangan kuantum untuk masing-masing elektron. Nomor 3, kenapa Na itu berdekatan atau satu golongan dengan litium? Kita di sini Na di golongan 1, litium di golongan 1. Kenapa Na itu berada di satu golongan? Kita lihat Na Z-nya 11, elektronnya 11. Maka kita buat elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi elektron ke 11, jadi karena elektronnya ada 11 ya, elektron ke 11 itu tidak berpasangan sendiri. Kalau 7 dan 8 ada plus setengah, minus setengah. Elektron ke 11, elektron kulit terluarnya. Jadi ini kulit terluarnya di kulit 3. Di kulit terluarnya hanya ada satu elektron, sehingga dia menempati
mendapati golongan 1 sebagaimana litium. Litium itu adalah Li dengan Z3, jadi sampai elektron 3. Litium sampai elektron ketiga, jadi Ms-nya plus setengah. Jadi litium itu elektron ketiga sendirian di kulit kedua, elektronnya sendirian. Kalau natrium di kulit 3 elektronnya sendirian, jadi elektron valensinya sama. Karena itu berdekatan pada tabel periodik unsur. Yang keempat, taksirlah panjang gelombang yang dipancarkan oleh suatu foton agar elektron jatuh dari tingkat energi 2 ke tingkat energi 1 dari suatu atom emas. Panjang gelombang yang dipancarkan oleh suatu foton agar elektron jatuh dari tingkat energi 2 ke tingkat energi 1 dari suatu atom emas. Atom emas Z-nya 79, dihitung di kulit 1 energinya berapa, di kulit 2 energinya berapa. Ini Z-nya 79. Lalu kita hitung selisih energi di kulit 2 dengan di kulit 1. Ini kulit 2, ini kulit 1. Ini adalah selisih energinya. Lalu kita hitung lambda dengan perbandingan. Di sini kalau selisihnya 1 elektron volt senilai dengan 1240 nanometer. Nah ini kalau selisihnya 63.658,2, ini berapa nanometer? Dihitung dapat sekian nanometer. Kemudian yang B, berapa besar energi untuk membuat elektron supaya tereksitasi dan memancarkan spektrum garis. Berapa besar energi untuk membombardir elektron supaya tereksitasi dan memancarkannya supaya terionisasi. Ya, yang B di sini ya, kita hitung energi di kulit 1, energi di kulit tahingga. Maka energi yang kita berikan, ini energi, selisih energinya ini maksimal ya. Kita ambil selisih energi maksimal, yaitu kulit 1 sampai kulit tahingga, dengan kulit tahingga. Inilah energi yang diperlukan agar elektron mengalami ionisasi atau eksitasi. Kemudian nomor 5, dimisalkan elektron-elektron dalam satu atom tidak punya bilangan quantum spin dan larangan Pauli tetap berlaku. Benarkah akan terjadi antara elektron pada tingkat pertama N sama dengan 1 saling bergandengan dengan elektron pada tingkat ketiga N sama dengan 3? Ya, kita lihat di sini. Kalau L itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita ulang. Elektron akan diisi mulai dari kulit 1, kulit 2 dan seterusnya. Tetapi di soal 5 ini dianggap ketika pengisian elektron dari energi yang rendah sampai ke energi yang lebih tinggi tidak menggunakan quantum spin, dianggap tidak ada bilangan quantum spin. Bagaimana pengisiannya? Kita lihat. L sama dengan, kita ingat dulu, N itu 0,
1, 2, 3 dan seterusnya. N itu 1, 2, 3 dan seterusnya. N kulit 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau L 0 sampai M-1. Kalau ML 0 plus 1 minus 1 plus 2 min 2 plus minus L. Kita coba melakukan pengisian. Elektron di kulit 1. Maaf, ini kulit 1. Kulit 1 L sama dengan 0. Kalau kulit 2, ini kulit 2, L-nya 0 dan 1 ya. Kulit 2, L-nya sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Kita lihat di sini N sama dengan 1, L sama dengan 0, ML-nya 0. Spinnya tidak kita hitung. Jadi ketika elektron pertama terisi di sini langsung pindah, tidak ada spin. Jadi di sini elektron 1 di sini, elektron kedua langsung ke kulit kedua, langsung ke kulit 2. N sama dengan 2, L-nya 0 dan L-nya 1. Untuk L sama dengan 0, ML sama dengan 0. Kembali di sini tidak spin, sehingga elektron 3 langsung ke L sama dengan 1. Nah, L sama dengan 1, ML-nya itu 0 plus 1 min 1. Nah, dari sini langsung ke sini, langsung ke sini. Di sini spin tidak ada. Setelah itu N sama dengan 3, L sama dengan 0. Ini dan ML sama dengan 0. Ini L-nya banyak ya. Kalau N sama dengan 3, L-nya itu 0, 1, 2. 0, 1, 2. Tapi kita di sini yang ditanyakan adalah elektron di tingkat pertama dengan elektron di tingkat ketiga. Elektron di N sama dengan 1 dengan N sama dengan 3. Ternyata di sini N sama dengan 1 dengan N sama dengan 3. Ini kita lihat ada L dan ML yang sama, L dan ML yang sama. L dan ML yang sama. Kita sebut bergandengan. Di kulit 1 atau kulit 3 itu elektronnya LM-nya sama. Kita menyebutnya bergandengan. Setiap elektron yang ditandai dengan univalen, yaitu pada elektron yang berada pada tingkat 1 hingga 3, akan menyebabkan mudah lepas. Kita lanjut dengan nomor 6. Elektron-elektron pada suatu atom yang mempunyai nilai bilangan kuantum L yang sama, tetapi ML dan MS berbeda, dikatakan berada pada subkulit yang sama. Kalau L sama, artinya subkulit yang sama. Berapa jumlah elektron pada subkulit L sama dengan 3? L sama dengan 3. Kalau L sama dengan 3, ML-nya itu adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. MS plus minus setengah pada masing-masing ML. Atau kita tulis secara lengkap, L sama dengan 3, ML-nya 0, plus 1, min 1, plus 2, min 2, plus 3, min 3. Nah ini pada masing-masing ML 0, 1 itu spinnya adalah 2. Ini di masing-masing ML 0, 1, min 1 dan seterusnya ada 2 spin plus minus setengah. Ada 2 elektron. Sehingga kita bisa hitung ini 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2. 7 kali 2, 14 elektron yang dapat menduduki subkulit L sama dengan 3.
L sama 3 itu subkulit F. Pada subkulit F itu terdapat maksimum 14 elektron. Kemudian latihan kasus tugas nomor 1. Berkas elektron dari sumber X berada dalam tabung, dipercepat dengan tegangan 40 kV. Berapa panjang gelombang yang dipancarkan dari tabung tersebut? Berapa lambdanya? Dengan 40 kV, berapa lambdanya? Kita lihat dengan energi sebesar 40 kV, kita tahu untuk selisih energi 1 elektron volt itu 1240 nanometer. Maka untuk selisih energi sebesar 40 kV ini yaitu lambdanya 3,1 kali 10 pangkat min 11 meter. 3,1 kali 10 pangkat min 11 meter. Kemudian yang kedua, helium kulit terluarnya terisi penuh, tidak reaktif karena elektronnya tidak mudah lepas. Tunjukkan mengapa neon juga bersifat tidak reaktif. Kita tahu helium Z sama dengan 2, berarti elektronnya 2 ini terisi penuh. Kemudian, jadi di orbital yang nilai M90, elektronnya untuk helium terisi penuh. Bagaimana dengan neon? Neon itu ada 10 elektron. 10 elektron kita isi elektron pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena masing-masing orbital ini 2 elektron, sehingga untuk di N sama dengan 2, L sama dengan 1, M dengan 1 ini terisi elektron, penuh terisi elektron. Maka neon juga tidak reaktif karena elektron di kulit terakhirnya itu berpasangan. Kalau sendirian dia mudah lepas. Kemudian nomor 3, kita ingin mengusir elektron dari kulit N sama dengan 1 unsur uranium dengan cara seperti pada efek fotolistrik. Perkirakan panjang gelombang foton terpanjangnya agar mampu untuk mengusir elektron di tingkat dasarnya. Ya, kita hitung dari N sama dengan 1. Ini N sama dengan 1, ini Z-nya 92, Z uranium 92, ini energinya. Kemudian energi di kulit tangga 0, sehingga ini selisih energi ini dengan di kulit tangga dikurangi 0 berarti sekian. Ini selisih energinya. Ini sekaligus menunjukkan selisih energinya. Ini selisih energinya sekian. Ya, kemudian ini nanometer ya, salah ketik, ini nanometer. Didapatlah inilah panjang gelombang yang diperlukan untuk mengusir elektron dari tingkat dasarnya. Kemudian tunjukkan bahwa kemampuan maksimum elektron berada pada subkulit L adalah 2 kali 2 per 1. Di subkulit 0. Berarti nanti 2 kali 2 kali 0 tambah 1. Maksimum elektronnya, ini rumusnya. Tunjukkan rumus ini adalah benar. Kita lihat L sama dengan 1, ML nya 0 plus 1 min 1. ML sama dengan 0, orbital yang nilai 0 ini, MS nya ada 2, plus minus setengah. Ini plus minus setengah, plus minus setengah. Berarti ini 2, 6. Jadi L sama dengan 1, ada 6 elektron. Kita isi di rumus, jadi L nya L1, 2 kali 1, 2
tambah 1 3 kali 2 6. Ya, 2 kali 1 tambah 1 kali 2 6. Jadi rumus ini cocok. Rumus ini cocok. Bagaimana dengan L sama dengan 2? L sama dengan 2. Benarkah rumus ini benarkah rumus elektron maksimumnya seperti ini? L sama dengan 2. L sama 2 ML-nya itu 0 plus 1 min 1 plus 2 min 2. Ya, ML-nya 0 plus 1 min 1 plus 2 min 2. Ini kurang ya, ini kurang. Ini min, ini min. MS-nya masing-masing ML itu MS-nya 2. Ada 2 elektron di sini. 2 kali 2 berapa? 10. Ya, 10 elektron. Kalau L sama dengan 2, 10 elektron maksimumnya. Kita hitung 2 kali 2 tambah 1 kali 2. 5 kali 2, 10. Cocok. Jadi rumusnya adalah ini. 2 kali 2L plus 1. Bagaimana dengan L sama dengan 3? Berapa jumlah elektron maksimumnya? Digunakan rumus tadi. 2 kali 3 tambah 1, 6 tambah 7 kali 2, 14. 14 L sama dengan 3, 14 elektron. Subkulit kalau 0 SPDF 0, 1, 2, 3 SPDF. Jadi L sama dengan 3 ini subkulit F ya. Subkulit F maksimum 14 elektron. Ini rangkumannya ya, ini rangkumannya. Ini L 0 sampai M1, ML 0 min 1 0 dan sampai plus minus L plus 1 min 1, ini plus minus 1 ya, plus minus 2 plus minus 3 sampai dengan plus minus L. Spinnya plus minus setengah, plus minus setengah. Demikianlah tentang elektron atom dengan elektron banyak. Semoga kajian kita memberi manfaat. Semoga bisa kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.